Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Mawar Ruselia dalam acara Serba Serbi Ramadan Sultra TV Talk Show Religi. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Kenapa? Karena tamu kita hari ini adalah pembina sebuah komunitas atau sanggar seni yang sudah sangat terkenal di Kota Kendari, Axis Management. Nah, Axis Management ini sebagai salah satu wadah untuk anak-anak muda menyalurkan kreativitasnya. Baik, langsung saja kita sapa tamu kita hari ini, Miss Pink. Nah, penasaran siapa nama sebenarnya? Nama sebenarnya dari Miss Pink ini adalah Sartika Dewi SE. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Jadi saya manggilnya Miss Pink atau Sartika Dewi atau apa nih enaknya? Yang lebih enak aja mungkin Miss Pink kali ya. Baiklah, memang ya Miss Pink ini sudah menjadi brandnya Sartika Dewi. Jadi kalau orang ditanya Sartika Dewi pasti agak kurang kenal ya, kurang familiar. Tapi kalau disebut nama Miss Pink itu pasti orang sudah pada kenal semua. Jadi kita sapa dulu, apa kabar hari ini Miss Pink? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya dong. Wajib kita contoh. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Padahal kita lagi puasa ya. Mungkin kalau yang lain lemes jam-jam segini masih ngantuk abis sahur. Kita lihat dong Miss Pink ya kan. Sudah sangat cetar dengan kostum pinknya, dengan semangatnya yang selalu membara. Masya Allah. Jadi Miss Pink, kita akan ngobrol santai hari ini supaya pemirsa Sultra TV di rumah tahu gimana ini kiprahnya Miss Pink ya. Karena kita lihat tidak hanya kesibukannya berwirausaha menjadi seorang owner salon ya, tapi ternyata kiprahnya sebagai pembina sebuah komunitas, sebuah sanggar seni yang sudah sangat terkenal di Kota Kendari. Alhamdulillah. Di setiap event-event besar, penarinya pasti ditampilkan dari Sanggar Axis Management gitu ya. Kemudian acara apa lagi? Dari Sanggar Axis Management. Nah, saya terutama dan tentunya pemirsa Sultra TV di rumah pasti penasaran. Ini awal mula Axis Management berdiri ini gimana? Boleh cerita sedikit? Iya Teh, jadi memang alhamdulillah sanggar seni ini memang didirikan dari kami itu tahun 2008. 2008 ya? 2008. Jadi kami itu kumpulan dari duta-duta wisata Kota Kendari. Duta wisata. Iya. Jadi memang semua situ berbagai macam talent. Jadi memang awalnya dari komunitas. Alhamdulillah sekarang sudah jadi lembaga. Sudah jadi lembaga, luar biasa. Jadi memang kami pendiri ada beberapa orang. Jadi yang istilahnya yang muda-muda yang berprestasi itu semua ada di Axis Management. Jadi kami memang sengaja istilahnya membawa generasi muda untuk selalu melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi pendidikan sejak dini. Jadi Axis itu memang bukan cuma dibilang oh ini Axis saja. Jadi namanya Axis enggak. Axis itu ada singkatannya Teh. Apa itu? Education External Internal Southeast Sulawesi of Tourism. Jadi Coba agak pelan-pelan sedikit. Axis, edukasi apa? Education External and internal Southeast Sulawesi of Tourism. Southeast Sulawesi of Tourism. Iya. Masya Allah, ada singkatannya Iya, saya baru tahu. benar sekali. Boleh lanjut. Jadi teman-teman saya mungkin sudah meninggalkan entertain, mungkin ada yang sudah berkeluarga. Yang tersisa dari pembina itu sisa saya sendiri. Saya diamanahkan ya. Kalau kamu ini teruskan perjuangan. Wah, tapi sekarang alhamdulillah kita tuh tetap ada grup. Jadi ada opa dan oma Axis yang dulu-dulu padahal yang sudah senior, ada juga yang sudah Axis yang Baik, tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana sejarah awal mula berdirinya Axis Management. Tapi tentunya tadi terhalang jeda sedikit, kita langsung mendengarkan lagi penjelasan dari pembina Axis Management. Sejarahnya lanjut lagi gimana itu? Iya, jadi sekarang tuh teman-teman kita ada beberapa orang ya. Sekarang sudah dengan dunianya masing-masing. Terutama yang senior ini ya. Iya, sudah dengan keluarganya masing-masing. Iya. Jadi saya diamanahkan ke teman-teman urus Axis Management. Jadi dulu tuh sempat ini ya goyang juga karena kayak seperti udah kehilangan induk ya. Tapi alhamdulillah saya tetap bertahan dan tetap kokoh sampai sekarang alhamdulillah, karena
saya sering-sering sharing juga dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Jadi memang ada beberapa yang sudah jadi, memang mereka itu jadi pembina buat saya juga supaya saya bisa kuat gitu. Terutama Bapak Pak Hairudin salah satunya. Siapa beliau? Dulu itu beliau itu direktur utama Kendari Pos, juga direktur, salah satu direktur juga. Terus ada juga para Juntumada yang membuat saya juga menjadi fighter. Jadi saya tuh kenapa ketika aku ketemu dengan pejabat tuh saya menjadi kuat, menjadi strong tuh. udah digembleng dari dulu ya. Terus juga ada Ibu Ana Susanti beliau. Jadi memang banyak sekali yang saya tidak berdiri sekarang tanpa mereka juga yang menjadikan saya jadi kuat. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang saya bisa petik dari sharing ke beliau-beliau. Saya tuh dulu orang pikir kenapa sih bisa sampai berteman sana sini, karena mereka itu ajarkan saya bagaimana tata berbicara dengan ketika kita public speaking-nya. Iya, public speaking. Enggak kan kita dulu lewat SMS tuh kan, bagaimana cara berbicara dan pejabat tuh. Sebelum saya schooling di Eminem School, sebelum itu, jadi memang saya dibimbing oleh mereka gini loh caranya kamu, gini lah caranya menghadapi pejabat, gini kamu harus kuat walaupun kamu sendiri yang berjalan gitu. Ada kami di belakang gitu. Oh, ada support iya, lah ya. Jadi tuh saya tuh walaupun saya rasa saya ini perempuan kan, tapi saya tetap istilahnya harus jadi fighter buat adik-adik saya. Masya Allah, kok jadi melo hari ini ya. Di awal segmen bercerita tentang sejarah berdirinya Axis Management, tapi ternyata pembinanya melo, nggak apa-apa. Ini saking antusiasnya Miss Pink ini menakodai sebuah komunitas anak muda yang tentunya tidak mudah ya. Iya, berdarah-darah. Berdarah-darah. Kita taunya cuman menyaksikan atau nonton tampilan anak-anak yang sudah luar biasa begitu ya. Tapi ternyata itu perlu perjuangan untuk mengokohkan fondasi Axis Management sendiri. Kalau dihitung berarti dari tahun 2008 sekarang 2022 berarti sudah lebih dari 1 dekade. Sudah 14 tahun ya. Tentunya ini kenapa Miss Pink ini menjadi melo, karena saya pun turut merasakan lah bagaimana berdarah-darahnya berjuang untuk membuat sebuah komunitas itu menjadi kokoh ya. Dan dari 2008 itu kemudian Axis Management berdiri, kemudian sekarang Masya Allah sudah menjadi lembaga gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih persyaratan-persyaratan khusus untuk anak-anak muda Kota Kendari khususnya yang bisa bergabung di Axis Management? Iya, kebetulan sekarang kita lagi rekrutmen ya Teh. Jadi dari bulan kemarin kita perpanjang, kemarin kita sudah verifikasi yang sudah masukkan formulir-formulir karena jadi sekarang kita perpanjang lagi sampai akhir Ramadan. Jadi kita memang di sini palingan kita ingin pertama semangatnya dan kemauannya anak-anak itu, karena kenapa kadang-kadang mungkin orang tuanya mau tapi anaknya nggak mau gitu. Mungkin terus yang kedua memang dia belum ada wadah, karena saya nggak mau ada gap dengan sanggar-sanggar teman saya lain gitu. Kebetul kalau memangnya sudah keluar dari sanggar lain terus di kami masuk, itu nggak apa-apa, yang penting memang sudah nyatakan udah keluar ya. Karena kenapa di sini kan kita sama-sama mengembangkan seni, karena kita sama-sama pelaku seni yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya nggak mau ada gap antara saya atau pembina-pembina dengan sanggar-sanggar seni yang lain. Jadi seperti itu. Jadi sini kita persyaratan memang yang pertama dulu ada kemauan. Ya, itu bisa kita tahu ada kemauan enggak itu dari mana? Ada interview ke anggota tuh, ke calon anggota tuh memang ada interview. Kita kan iklan-iklan kan lewat online semua kan Teh. Jadi ketika dia baca, memang saya rasa saya punya talent, saya ada kemauan untuk ini, tapi bagaimana caranya? Di situ pasti dia akan datang dengan sendirinya kan, seperti itu. Jadi kita juga ada tempel pamflet di beberapa sekolah-sekolah untuk itu. Jadi di sini juga Teh memang kita ada persyaratan-persyaratan yang khusus juga ya, memang untuk seorang entertain. Jadi begitu ketika kita lihat memang ada yang kita lihat dari sisi lainnya juga gitu. Karena kenapa? Ketika kemarin kita rekrut banyak-banyak, dengan sendirinya tereliminasi karena kita tuh nggak pernah bilang kamu tuh nggak cocok, tidak. Dengan sendirinya dia akan tereliminasi gitu. Kita lebih jaga kepercayaan orang juga. Kadang-kadang kan orang semangatnya tuh mau masuk tapi dia mau kayak acuh tak acuh gitu. Jadi memang tidak menunjukkan keseriusan lah ya. Iya. Dan di sini juga Teh bukan cuma
kita cuma talentnya saja yang dikembangkan, tidak. Kita juga bagaimana etikanya. Jadi memang alhamdulillah teh sampai sekarang tuh adik-adik Sanggar, saya dari zaman awal sampai sekarang tuh sekarang udah kerja itu di mana-mana gitu. Udah jadi, ada yang jadi salah satu pimpinan cabang bank, udah ada yang di Jakarta. Jadi memang kami itu didik, bukan cuma didik untuk bagaimana mengembangkan seni, tapi bagaimana dia jiwanya gitu. Bagaimana kami ajarkan supaya bertutur kata yang baik gitu. Bukan jadi, kadang-kadang saya tuh juga dibilangi Mama Dede, enggak juga ya. Karena Mama Dede ya, sudah berubah fungsi ya dari Miss Pink menjadi Mama Dede. karena teh ketika ada yang zolimi kita atau ada yang ini, saya tuh enggak pernah bilang kamu balas dengan jahat. Saya cuma Allah. bilang nanti Allah yang balas. Makanya dulu kan suka dibilang, tagline-nya eksis nanti Allah yang balas. Saking pembinanya ngomong itu terus sama anggotanya ya, Masya Iya, Allah ya. jadi memang saya sering motivasi buat anak-anak, terutama jangan pernah di lingkungan, walaupun kita entertain ya, jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang kotor, apalagi absen binatang itu. Saya tidak pernah dengar sedikit pun, alhamdulillah, walaupun kami bergelut di dunia entertain yang gemerlapan gimana ya teh, tetapi kita tuh bukan dibilang juga sok suci atau apa ya teh, tapi kita berusaha lah untuk bisa jadi yang terbaik. Kita jadi orang baik saja belum tentu dinilai baik gitu ya. Apalagi kita jadi orang Iya. jahat, jangan ya. Jadi seperti itu. Jadi, Aduh, panjang ya pemirsa Sultra TV. Tadi kita berbicara tentang sejarah, sampai melo-melo berbicara tentang berdarah-darahnya mengokohkan fondasi Eksis. Pertanyaan kedua tentang syarat menjadi anggota Eksis. Aduh, panjang juga bagaimana etika, kemudian akhlak daripada anggota Eksis Manajemen itu harus terjaga. Baik, untuk segmen pertama ngobrol santai bersama Sartika Dewi ya, atau Miss Pink lebih dikenal oleh pemirsa Sultra TV di rumah, sudah berakhir. Setelah jeda berikut kita akan lanjut di segmen yang kedua, tetap di Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.